menambahkan selain nilai tegangan. Kita akan bahas tentang konsep kolom pendek dan juga versus kolom langsing. Apa yang membedakan? Pertama, terkait dengan bentuk kegagalan yang berbeda. Dan juga kolom pendek dan kolom langsing dibedakan oleh faktor inersia, luasan penampang, bentuk penampang, panjang, dan juga perletakannya. Kita coba simulasi untuk beberapa case. Yang pertama, kita memiliki dua buah batang dengan L yang sama, dan menerima F yang sama. Namun yang membedakan adalah luasan penampang yang ada. Batang 1 lebih kecil dibandingkan dengan batang 2. Maka secara otomatis bisa kita simpulkan ketika menerima sebuah force, batang 2 jauh lebih mampu menerima gaya yang lebih besar atau tegangan yang terjadi jauh lebih kecil. Selain berbicara tentang kemampuan menahan sebuah tegangan, ketika member atau sebuah batang mengalami tekanan, dia juga memiliki sifat alami lain, yaitu disebut dengan buckling atau tekuk. Kita bisa lihat di simulasi pertama yang sudah kita bahas tadi ya. Di sini sudah terlihat bahwa pada batang kedua tegangannya akan jauh lebih kecil. Namun pertanyaan kedua, batang mana yang akan cenderung menekuk pada kondisi seperti ini dengan F yang sama? Yang membedakan adalah luas penampangnya. Batang pertama akan cenderung lebih mudah atau lebih cepat menekuk karena dia jauh lebih langsing jika dibandingkan dengan batang kedua. Simulasi case yang kedua. Di sini kita memiliki 4 batang atau member yang memiliki L yang sama, menerima F yang sama. Namun yang membedakan adalah bentuk penampang. Batang 1 persegi, batang 2 berbentuk IWF, batang 3 berbentuk siku, dan batang 4 berbentuk persegi panjang. Ketika mereka menerima F yang sama dengan panjang yang sama, kondisi panjang yang sama, kita akan melihat kecenderungan untuk menekuknya. Maka bisa kita lihat bahwa batang 1 kecenderungan menekuknya sangat kecil, disusul dengan batang 4 yang kemungkinan menekuk ke arah X-nya, lalu disusul dengan batang kedua yang kemungkinan menekuk ke arah sumbu lemahnya Y atau siku, memiliki kecenderungan menekuk ke arah sumbu terlemahnya. Nah, dari case kedua ini kita bisa menyimpulkan hal lain bahwa walaupun memiliki L yang sama, walaupun menerima beban yang sama, kecenderungan untuk menekuk atau buckling akan berbeda-beda tergantung terhadap bentuk penampang dari batang tersebut. Secara konsep, batang-batang yang memiliki simetri lipat baik arah X dan Y akan jauh cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan batang-batang yang tidak memiliki simetri lipat baik arah X atau maupun arah Y-nya. Nah, kita coba lihat lagi pada case ketiga. Menerima F yang sama, gaya tekan yang sama, namun panjangnya berbeda. Di sini pun bisa kita simpulkan luas permukaannya sama ya. Dengan luas permukaan yang sama, dengan F yang diterima sama, namun karena panjang batang ini berbeda, kecenderungan untuk menekuknya jauh lebih tinggi pada batang 1 jika dibandingkan dengan batang 2. Karena L-nya jauh lebih tinggi, jauh lebih langsing. Nah, pada case ketiga kita bisa lihat di sini bagaimana sebuah batang dengan kondisi perletakan jepit-jepit dan yang batang kedua
adalah bentuk sendi-sendi. Pada batang pertama, karena ujung-ujungnya menerima jepit, ketika menerima F, kecenderungan menekuknya akan berbentuk seperti sedikit lurus di area peletakan, lalu dia menekuk dan kembali sedikit lurus lagi ke arah peletakan. Namun berbeda ketika peletakannya berupa sendi-sendi atau sendi-sendi roll. Maka dia akan memiliki simpangan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kondisi jepit-jepit. Nilainya jauh lebih besar pada batang 2 jika dibandingkan dengan batang 1. Dan case berikutnya, case yang sama, menerima F yang sama, kondisi perletakan sama-sama jepit. Namun yang membedakan adalah adanya sebuah stiffener atau pengaku di tengah dari kolom. Ketika menerima F yang sama, pada batang 1 yang tidak memiliki stiff, kecenderungannya akan menekuk dan memiliki nilai simpangan yang cukup tinggi. Namun pada batang kedua, nilai itu tereduksi karena adanya stiffener atau pengaku, sehingga nilai itu menjadi lebih kecil. Dalam konsep perencanaan struktur, kita fokus pada resiko terjadinya sebuah kegagalan. Selain resiko kegagalan yang diakibatkan oleh tegangan akibat gaya dalam yang terjadi, pada batang tekan kita juga harus melihat faktor resiko yang diakibatkan oleh kondisi dari batang tersebut. Dari 5 simulasi ini bisa kita lihat bahwa pada simulasi 1 bahwa luas penampang itu mempengaruhi terhadap resiko adanya tekuk atau tidak. Kedua, profil penampang pun juga mempengaruhi terhadap resiko adanya tekuk. Ketiga, panjang batang itu pun juga sangat mempengaruhi terhadap resiko adanya tekuk atau tidak. Semakin pendek batangnya, resiko tekuk akan semakin hilang. Berikutnya adalah terkait tentang perletakan. Bagaimana perletakan atau bagaimana kita memperlakukan sebuah batang tekan terhadap perletakannya ternyata juga sangat mempengaruhi adanya besar tidaknya resiko terhadap tekuk. Dan yang terakhir terkait adanya pengaku juga mempengaruhi besar tidaknya terhadap resiko adanya. Nah, kita kesini. Kolom dibagi dalam theoretical, kolom dibagi dalam jenis kolom pendek dan juga kolom lansing. Apa itu kolom pendek? Kolom pendek adalah kolom yang runtuh karena materialnya. Jadi dia mengalami kegagalan akibat crushing, yaitu lelehnya baja tulangan atau hancurnya beton atau hancurnya materialnya. Sehingga pada kolom pendek, perlakuan yang terjadi adalah dia mengalami kegagalan diakibatkan oleh gaya aksial saja. Gaya dalam yang bekerja langsung terhadap batang tersebut. Tidak dipengaruhi oleh adanya resiko terhadap tekuk. Kedua, pada kolom pendek, kemampuan dari batang tersebut atau kemampuan pada kolom tersebut ketika menerima gaya, dia bisa mencapai pada tegangan lelehnya. Sehingga pada kolom pendek atau jenis kolom pendek ini dia lebih kuat menahan beban. Dan kegagalan utamanya diakibatkan oleh keruntuhan, yaitu F sama dengan P dibagi dengan A. Nah, kita lihat ke kolom lansing atau kolom slender. Adalah kolom yang runtuh dikarenakan adanya tekuk. Jadi terjadi sebuah tekuk. Selain bekerja gaya aksial terhadap arah sentroid dari penampangnya, di kolom itu juga terjadi adanya gaya momen yang diakibatkan oleh tekuk. Sehingga terjadi resiko deformasi terlebih dahulu. Dia akan terjadi deformasi terlebih dahulu. Sehingga kemampuan menahan beban cenderung akan lebih kecil, jauh di bawah nilai F yield-nya. Karena kegagalan utama diakibatkan oleh adanya deformasi atau tekuk.
Mana yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah jenis kolom pendek. Karena kolom itu mampu menahan tegangan hingga mendekati tegangan lelehnya. Karena kalau pada kolom langsing belum sampai pada tegangan leleh, dia akan terjadi deformasi, buckling, tekuk terlebih dahulu diakibatkan oleh hal-hal ini. Luas penampang, profil penampang, panjang batang, perletakan, maupun adanya pengaku atau tidak. Nah, ini beberapa sampel di mana ini adalah disebut kolom pendek. Bagaimana kolom itu mengalami kegagalan diakibatkan oleh gaya aksialnya saja. Nah, ini yang disebut dengan kolom langsing, di mana kolom itu mengalami kegagalan diakibatkan oleh perbandingan antara luas penampang dan juga ketinggian yang tidak proporsional. Ini adalah contoh bagaimana profil penampang mempengaruhi terhadap arah tekuk. Jadi di sini kita punya WF dan di sini kita punya siku. Kecenderungan untuk menekuknya jauh lebih tinggi pada profil-profil yang tidak memiliki simetri baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y-nya. Oleh karena itu banyak sekali jenis kolom WF itu menggunakan jenis yang disebut dengan king cross. Tujuannya apa? Untuk menghindari adanya tekuk baik ke arah X-nya maupun ke arah Y-nya. Sekali lagi perlu kita tekankan bahwa kita ingin menghindari terhadap resiko kegagalan yang terjadi pada konsep batang tekan. Selain kemampuan menahan tegangan, kita juga harus melihat kemampuan terhadap tekuk atau deformasi yang terjadi ketika sebuah batang menerima tekanan.